Ya, Om siapa Om? Sorry ya, baru kenal. Gali. Om Gali, oke. Om Gali tadi datang ke sini masalahnya apa nih? Kita belum tahu nih. Boleh diceritakan dikit Om? Soalnya sih nggak nyaman di area stang ya, pegel. Pegel. Terus jok, terus nggak tahu area sini kayak banyak geternya gitu sih Om. Banyak getar ya? Yes. Terus apa lagi yang dirasakan? Sisanya sih nggak tahu nih, pingin karena dapat kendaraannya tuker punya Om. Punya Om sendiri, terus emang pengen main adventure. Nah, Udah terinstalasi tuh beberapa part yang nggak tahu kayak gini, man saya nggak begitu. Tadinya banyak yang saya lepas, box apa segala macam, man. gitu. Ini kayak sisaan, saya pikir kalau memang secara fungsional bagus ya terusin, kalau enggak ya saya butuh pendapat dari Iya. sini kan, kayaknya lebih ngerti pengalaman lah soal adventure gitu. Emang sebelumnya naik motor apa Om? 62 kecil sih, motor kecil. Apa tuh? Scrambler 62. Oh, Scrambler. Iya. Iya. Jadi intinya motor ini baru Om pegang ya? Terus nggak nyaman ya? Iya, nggak senyaman Disetang, motor. ya disetang, terus getar-getar semua, ya. Ya. Terus tadi dipakai, tadi saya udah tes, rada ngegloyor gitu ya kalau belok ya. Ya udah ini sebetulnya sih motornya nggak salah Om. Nanti kita jelasin lagi deh apa yang salah deh ya. Tapi tadi udah saya tes juga. Ya ini banyak part yang menurut saya nggak sebagaimana mestinya, gitu ya. Tapi ntar harus dites lagi nih. Ntar rencananya bisnis saya mau ngetes lagi. Gitu. Oke Om, oke ditunggu ya nanti apa saja permasalahannya dan problem solvingnya gimana, dan habis itu kan Om yang ngerasain sendiri udah beda atau belum dari standar. Oke ya. Oke teman-teman, jadi setelah 2 hari kita lakukan pengerjaan atas motor ini, atas keluhan dari ownernya, motor ini telah selesai ya. Kita kerjakan ya. Jadi ownernya ini mengeluh getaran di seluruh kaki sampai tangan ya. Mungkin kalau teman-teman yang mengikuti video-video kita di YouTube tentang CB500X pasti sudah tahu beberapa penyebabnya ya. Jadi oke, sekarang ini crash bar-nya sudah kita ganti ya. Karena apa? Sebelumnya terlalu banyak poin yang berada di satu titik ini ya. Dan ini drat mesinnya sudah rusak juga sebelumnya ya, karena beban yang terlalu banyak di titik ini, sehingga bautnya pun sudah diganti ya, dan sudah tembus sampai ke dalam, dan dimur baut pada akhirnya ya. Karena dratnya sudah rusak ya, mau nggak mau kita buat seperti ini lagi. Dan sekarang memakai crash bar Corias tidak ada titik yang bertumpu di satu titik, jadi titiknya disebar ya. Jadi engine guard-nya di sini, tank guard-nya di sini, jadi tidak memberatkan mounting mesin ya. Lalu kedua bisa dilihat ya, semua terkoneksi ke sasis, dan bosing dari crash bar Corias ini sangat tebal ya. Itu yang mencegah motor jadi tidak terlalu memiliki getaran yang berlebih. Jadi dari sistem crash bar ini sudah kita perhitungkan. Lalu selanjutnya pemasangan crash bar, dan kita lakukan pengecekan baut-baut ya, baut-baut terutama di baut crash bar ini kita torsi semua jadi rata ya, sehingga motor ini diusahakan minim getaran ya. Lalu baut-baut footstep semua ini kita cek ya, sampai ini semua sudah kita torsi karena ternyata semuanya pun kendor. Tapi yang paling parah memang karena di sini tadi, di 2 titik ini tadi yang membuat motor bergetar hebat ya. Itu saja biasanya yang ditemukan di CB500X permasalahannya. Lalu kedua ya, kita ganti pivot tracer dan stang fat bar dari Protaper. Pivot tracernya Corias dan stangnya Protaper. Kenapa? Oke, karena orangnya kan tinggi 190 cm ya. Jadi ketika mengganti dengan stang yang lebih tinggi, kita bisa mengadjustment posisi tangan rider dan membuat stangnya menjadi lebih tinggi juga ya. Dan yang terpenting adalah yang seperti saya jelaskan, posisinya bisa diatur sesuai panjang dan pendeknya tangan dari rider yang tingginya 190 cm. Oke, ini sudah, dan solusi getarannya kita pasangkan weight and balancer luar dan dalam ya, sehingga getarannya teredam sempurna. Oke, lalu selanjutnya jok ya.
Nah, ini jok juga sebelumnya memakai latex ya. Ingat, ketika kita memodifikasi jok, kita tidak pernah memakai latex hingga sekarang ya. Oke, jok sudah dirubah ya, sesuai dengan tinggi badan orangnya 190 cm, sehingga jok ini nambah ketebalan sekitar 6 cm ya. Sekitar 6 cm tambah ketebalannya. Kenapa? Karena begini. Ketika orang yang tinggi badan 190 cm, umumnya kakinya panjang ya. Kakinya panjang seperti ini. Kalau misalkan joknya tidak ditinggikan, maka kakinya akan terlalu menekuk seperti ini ya. Sekarang posisi kaki ridernya bisa lebih tidak terlalu menekuk karena jok yang kita tinggi. Yang kita buat menjadi lebih tinggi, tentunya lebih nyaman ya. Dan posisi stang nih sekarang sudah sesuai. Nanti kita akan minta orangnya untuk test ride dan merasakan impresinya setelah kita lakukan perbaikan ya. Perbaikan. Lalu yang kita lakukan lagi wiring ya. Wiring klakson kita rubah posisinya dan wiring lampu sehingga motor ini sudah jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Tapi kita juga pasti akan menyarankan motor ini untuk dilakukan tune up ya. Karena menurut kami ini sudah lama tidak dilakukan tune up ya. Jadi cerita sedikit menyambung sebelumnya adalah motor ini dibeli second ya. Dibeli second dan kondisinya cukup tidak nyaman ya. Oke, setelah ini kita akan minta orangnya untuk langsung tes motornya. Gimana Om? Habis ngetes Om? Dari posisi stang sama yang getarannya gimana Om? Minta tes yang jujurnya Om. Pertama getaran tinggal dikit, cuman itu emang karena memang belum ketat semua ya. Jadi kemarin kan emang pegatnya cuman jauh lah, saya bilang. Dari 100% yang saya rasain kemarin udah tinggal sekitar 5%. Buat saya worth it banget pekerjaan rapi. Enggak, sekarang posisi riding positionnya udah jauh lebih enak apa belum nih sekarang nih? Nyamanan sih saya notice banget, area sini enak banget, nyaman banget. Joknya udah di itu juga enak banget. Terus yang saya posisi apa tuh untuk body saya bener-bener dibuat sesuai saya, padahal saya nggak begitu fitting banget, tapi ya udah pengalaman kali. Terus area stang udah nggak ada yang narik apa segala macam, saya ngerasain nyaman sih. Area sini khususnya saya nyaman karena emang kemarin permintaan utama saya kan ini sama jok itu saya bilang sih oke lah, oke banget. Jadi untuk bagian getar-getarnya semua udah di solve Om, tapi kan kita belum melakukan full service nih Om ya. Saya juga sangat paham itulah karena emang ini baru ke-touch 1 hari semalam kan, dan emang yang saya mau di awal kan kenyamanan area sini dulu. Jadi dan itu tercapai, saya sih oke sih. Ya, jadi nanti mungkin ini kan motor ini biar kata baru ya Om ya, tapi kilometer ternyata udah hampir 20.000 ya Om ya. Hampir 20.000. Jadi mungkin nanti kita akan melakukan servis paket adventure Om. Nah, nanti kita jelasin tuh paket adventure apa aja. Kita yakin sih setelah di full treatment nanti getarannya jadi lebih halus karena ini menurut saya di mesin Om. Perlu treatment aja, mungkin pergantian oli di gura, jadi nanti jadi lebih nyaman otomatis gitu. Oke Om. Thank you. Puas ya? Puas banget. Sehari semalam nunggu nggak kelamaan, nyamannya dapat sesuai ibarat kata sebelumnya motor orang lain nih udah kayak motor yang personal saya lah. Yes, betul. Thank you banget. Oke, thank you Om ya, thank you ya. Ya siap. Jadi teman-teman itu kita melakukan personalized fitting ya. Jadi karena kita udah tahu posisi orangnya seperti apa, panjang tangannya seperti apa, sehingga fitting yang kita setting untuk CB ini menjadi sesuai keinginan orangnya. Alhamdulillah cocok ya. Memang mungkin masih belum bisa halus seperti motor baru karena kita belum melakukan full service. Jadi setelah kita lakukan full service, namanya ada paket service adventure. Apa itu paket service adventure? Ini dia ya. Nanti akan kita lakukan itu, saya yakin motornya akan menjadi smooth seperti baru lagi ya. Karena di sini juga ada sok-sok yang bocor ya. Nih bisa dilihat tuh ya. Tuh. Ya. Jadi ini kita akan mau repair lagi nantinya ya. Menjadi motor ini menjadi seperti baru lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adventure.